Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Subuh hari pertama dari bulan Ramadan kita bisa berjamaah di masjid yang mulia ini. Sejak bulan-bulan yang lalu, bulan Rajab mungkin atau sampai dengan bulan Sya'ban, kita selalu berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan, atau berilah berkah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita juga bersyukur bahwa doa kami dikabulkan. Doa kita dikabulkan sehingga kita sudah menginjak bulan Ramadan. Kita sudah masuk hari pertama bulan Ramadan. Artinya doa kita dikabulkan. Ya. Kenapa kita mengharap-harap bisa bertemu dengan bulan Ramadan? Bukan semata-mata semoga umur kita lebih panjang sampai dengan Ramadan nanti atau Ramadan sekarang ini, tetapi kita lebih mengetahui bahwa Ramadan itu merupakan bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan ampunan-ampunan Allah. Maka itu kalau kita sudah diberi kesempatan masuk di bulan Ramadan, kemudian kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan, artinya kita tidak konsisten, atau kurang tepatnya kita hanya sekedar untuk bertemu bulan Ramadan, tetapi tidak menghargai bulan Ramadan itu sendiri. Para jamaah, satu ayat yang tadi kita baca bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, syahr bulan. Ada bulan itu kalau secara fisik bisa diartikan al-qamar. Tetapi syahr ini terkait dengan rutinitas waktu atau waktu yang selalu berubah. Di dalam Al-Quran kata syahr itu ada 12. Karena syahr itu artinya bulan yang terus beredar. Tapi kalau bulan secara fisik itu juga beredar
mengitari bumi ini, bulan beredar pada garis edarnya selama 1 tahun itu 12 bulan. Ya. Para jamaah, syahr, kemudian Ramadan, ada kata syahr, ada Ramadan. Ramadan ini bulan, ya kenapa tidak Ramadan saja, nah, ada syahrnya. Ini memang betapa bulan Ramadan itu memang sangat penting untuk diperhatikan, bahwa disitulah Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang berada di dalamnya, yang minta ampun kepada Allah. Para jamaah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu sebagai petunjuk hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa sebagai petunjuk bagi para manusia, lebih-lebih bagi orang yang beriman, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberikan penjelasan-penjelasan berupa petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa man syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang berada di dalam bulan itu hendaklah mempuasakan bulan itu. Falyasumhu. Para jamaah, ini subuh pertama di bulan Ramadan, dan saya sebagai pembina takmir Masjid Al-Fajar ini akan menyampaikan kegiatan-kegiatan Masjid Al-Fajar selama bulan Ramadan ini nanti, sehingga kita bisa memakmurkan masjid ini, mengisi kegiatan bulan Ramadan, mudah-mudahan secara maksimal. Kita masih juga berada di kondisi wabah, maka kita pun juga harus memperhatikan bagaimana supaya kita terhindar dari wabah. Kita pun juga selalu berdoa supaya wabah ini segera diangkat oleh Allah dari bumi Indonesia atau dari bumi secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti atau paling tidak kita ketahui bahwa Masjid Al-Fajar itu sebagaimana yang dahulu-dahulu, kalau bulan Ramadan ini ada takjil. Nah, ini pertama kali takjil. Takjil itu menyegerakan berbuka. Insya Allah nanti takmir juga menyediakan takjil ini, atau memang dari jamaah, ya, dari jamaah yang menyumbang, sehingga untuk membatalkan puasa di waktu maghrib itu merupakan anjuran yang sangat. Segerakanlah berbuka, tetapi akhirkan makan sahur. Setelah itu masih ada buka, insya Allah, ya, insya Allah masih ada buka. Mohon nanti takmir untuk mengatur bagaimana bisa menyampaikan takjil ini tidak berebut, tidak berkerumun. Ini kalau soft ini sudah diberi tanda-tanda, bisa jadi kurma atau sama air ini disiapkan di tempat-tempat tanda gambar telapak kaki ini, sehingga setelah jamaah itu sudah suci,
sudah berwudu, menempati tempat soft ini, dan sudah diberi kurma sama air putih, ya. Sehingga sudah otomatis tidak berkerumun nantinya. Memang ini perlu tenaga-tenaga khususnya remaja ya. Nanti mudah-mudahan bisa diatur jadwalnya. Kemudian setelah selesai sholat, insya Allah ada buka ya. Kalau ada buka, ada yang makan di sini atau dibawa pulang. Yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, tarwih berjamaah. Ya. Tarwih berjamaah ini ya kita sudah tahu. Malam pertama tadi malam saya membaca grup WA Al-Fajar. Ya banyak yang mengeluh yang di atas karena panas, karena enggak kedengar suaranya. Nah ini mungkin nanti takmir bisa menyempurnakan itu. Kalau usulnya Ustadz Subhan, ini dibuka, bisa enggak ini akriliknya? Kalau akrilik dibuka, kalau di sini dingin bisa ke atas juga dinginnya, atau mungkin AC di atas kurang dingin, ya. Enggak dinyalakan. Nah ini perlu nanti diperiksa lagi bagian tekniknya. Atau mungkin kalau saya tadi ngimami di sini biasanya pakai jepit, ini enggak pakai jepit, saya enggak tahu apa Ustadz Subhan gara-gara mic-nya ini sehingga kurang terdengar. Ini juga mempengaruhi kalau imam membaca dirinya sendiri enggak dengar, itu juga mempengaruhi. Ya. Kalau di masjid Ulil Albab, sebetulnya ini lebih baik ini, kayaknya lebih bagus pengeras suaranya, ya, sound systemnya. Tetapi settingnya ini mengundang dari yang bawa mesin. Sering diset kalau terjadi tidak enak suaranya, diundang untuk ngeset. Nah, itu sehingga ngimami itu juga enak. Saya tadi terus terang agak ngeden bacaannya ya. Padahal saya tidak tahu suara yang di luar sana apa sudah ya kayak teriak-teriak. Ya. Karena saya sendiri tidak dengar suara saya yang dari pengeras suara ini. Insya Allah untuk tarweh nanti bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentang protokol kesehatan nanti di bagian bawah. Iktikaf di malam-malam likuran, atau kalau mau iktikaf selama bulan Ramadan dipersilahkan, monggo. Kemudian tadarus ba'da tarwih. Ini biasanya ada tadarus, nanti kalau tadarus pun juga perlu diatur protokol kesehatannya karena ini sangat penting ya. Kalau kepengen membuat target-target, monggo dipersilahkan. Misalnya selama Ramadan ini supaya bisa khatam. Saya salut dengan kegiatan yang dikelola oleh Awatch ya. One week, one juz. Itu Al-Quran dideres, dibaca, syukur dipahami karena di situ dibaca Al-Qur'annya sama dibaca terjemahnya ya. Dan itu kelompok semuanya begitu dalam kelompok. Jadi 1 minggu harus khatam 1 juz. Artinya 30 minggu itu sudah khatam 1 Al-Qur'an. Bagus sekali yang semacam itu. Nah, mudah-mudahan ada kelompok-kelompok yang lain yang membaca semacam itu, membacanya sama terjemahnya. Syukur nanti sampai pemahamannya ya.
itu lebih bagus lagi. Biasanya kalau tadarus, kejar-kejaran, kamu juz 1 atau 2 halaman, 1 lembar, terus dibagi semacam itu. Ini kurang efektif ya. Sebaiknya sampai bisa dipahami. Kita tidak harus bersegera khatam, tidak seperti itu. Tetapi atau dibuat kelompok-kelompok, itu bagus sekali. Syukur sampai khatam dan paham ya. Kemudian kajian ba'da subuh, insya Allah selama 1 bulan suntuk ada. Nanti juga termasuk sholat Idul Fitri, biasanya di lapangan. Walaupun di lapangan juga tolong diatur protokol kesehatannya, jaraknya dan lain sebagainya. Nah, ini ada pondok Ramadan ibu-ibu. Mungkin mulai hari ini, kalau biasanya 1 minggu, kalau ini hanya 2 hari. Ya. 2 hari pun karena mengingat masalah wabah, maka 2 hari pun juga hanya 1 penceramah setiap harinya. Untuk hari ini nanti insya Allah penceramahnya Dr. Catur Priambodo. Besok itu Hajah Musfiroh. Ini penceramah-penceramah yang enak diikuti. Saya tidak tahu kalau bapak-bapak ikut boleh apa enggak. Nanti kayaknya juga enggak masalah. Karena ini mengingat wabah, protokol kesehatan juga harus dijaga. Jaraknya, terus masker, cuci tangan, apa sudah disediakan, dan lain sebagainya. Nah, kalau amannya kayaknya ceramah di luar ya. Nah, kalau bapak-bapak mau ikut bisa di dalam. Kalau penceramahnya di luar sana ya. Nanti bapak-bapak di dalam ya, kan yang penting bisa mendengarkan ya. Berikutnya para jamaah zakat. Pengelolaan zakat ini penting sekali karena kondisi seperti kita ketahui, kondisi wabah semacam ini banyak orang-orang yang terdampak, yang biasanya bekerja, ada yang di PHK, ada yang penghasilannya berkurang, ada yang sakit dan lain sebagainya, maka bagus sekali perlu pengelolaan zakat ini bisa mungkin lebih awal karena nanti bisa dipakai bekal untuk Ramadan ini. Untuk zakat malnya, karena kalau zakatul fitri itu man addaha qabla shalah fa hiya zakatum maqbulah wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu nilainya hanya seperti sedekah biasa. Maka ini terkait dengan masalah Idul Fitri. Jangan sampai di hari raya Idul Fitri itu ada orang yang tidak makan khususnya bahan makanan pokok ini ya. Para jamaah rahimakumullah, saya akan sampaikan, masih ada waktu beberapa menit ya. Kami akan sampaikan tuntunan Ramadan saat pandemi. Jadi tentang puasa itu tetap wajib puasa, kecuali yang sakit. Sebaiknya memang kalau sakit, ada sakit batuk-batuk yang dahaknya banyak, terus ada agak panas badannya, syukur bisa dicek panas badan saya ini berapa, apa di atas 37. Kalau sudah seperti itu, ya sebaiknya tidak usah ke masjid, takut dia membawa virus tadi. Ya. Nah, ini untuk menjaga diri. Atau dalam kondisi lemah, orang itu kalau berkumpul dengan orang yang membawa virus, kemudian dia yang membawa virus itu
tidak ada gejalanya, sehat-sehat saja. Nah, ini kan bahaya juga. Oleh karena itu kalau sudah merasa sakit, ada batuk-batuk, panas, pusing, nah itu mendingan sudah sholatnya di rumah saja. Ya. Bagi yang sakit itu sebaiknya tidak usah puasa atau boleh tidak puasa, tetapi nanti mengganti di luar bulan Ramadan sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan. Termasuk bagi tenaga-tenaga medis yang walaupun mungkin dia tidak sakit, tapi kalau takut kondisi kesehatannya bisa menurun, maka boleh tidak puasa, tetapi nanti juga mengganti di luar bulan Ramadan. Tentang suntik vaksin di siang hari itu tidak batal puasanya, ya. Tidak batal puasanya. Ini nanti mungkin tentang masalah suntik, masalah yang sudah berkeluarga berjumbu dengan istri. Nah, ini bagaimana hukumnya mungkin ada waktu tersendiri, bisa dibahas nanti. Anjuran untuk daerah atau zona merah itu anjurannya untuk sholat tarawih di rumah masing-masing. Karena ini saya tidak tahu persis apa kuning apa hijau, ya, tapi alhamdulillah kita semangat untuk ke masjid, maka tetap jaga prokes. Ya. Nah ini durasi kajian, biasanya 1 jam, ini mungkin setengah jam atau lebih sedikit ya. Takbiran, nah itu juga biasanya gerombol di dekat mic, ini usahakan sesuai dengan protokol kesehatan. Juga bagi anak-anak biasanya takbir keliling, tidak usah takbir keliling. Atau mungkin ada lomba-lomba adzan, lomba tadarus, lomba baca Al-Quran dan lain sebagainya, lomba ceramah untuk anak-anak, ini sebaiknya dilakukan secara daring saja. Ya. Zakat ini urgen, sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kita perlu berdoa, banyak istighfar, berdoa kepada Allah supaya wabah ini segera diangkat. Kemudian yang terakhir tentang tuntunan Ramadan saat pandemi ini, yaitu ta'awun, saling membantu satu sama lain. Ini penting sekali bagi yang berkelonggaran rezeki, bisa membantu tetangganya, atau istilahnya tengok tetangga lah, tetangganya berkesulitan apa enggak di dalam berbuka, dalam sahurnya, anak-anaknya bagaimana, sehat apa enggak, ini perlu ditengok. Para jamaah rahimakumullah, inilah mudah-mudahan bisa kita pahami, kemudian kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Protokol kesehatan perlu kita jaga. Demikian para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa khususnya ibu-ibu, nanti ada pengajian atau pondok Ramadan mulai jam 7 ya. Atau jam 8, mulai jam 8, jam 7 sudah boleh siap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.